ketidakseimbangan kualitas dan ketidakseimbangan keadilan. Mengapa? Misalnya di ketidakseimbangan kualitas, lebih banyak pemainnya yang muncul tiap tahun atau lebih banyak angkatan kerja misal di Indonesia yang meningkatnya tiap tahun, tetapi tidak berkurangnya atau tidak meningkatnya kursi atau lowongan kerja yang muncul tiap tahunnya. Ketidakseimbangan kualitas itu misalnya pada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Pada poin 3 ini, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah tiap tahunnya itu misalnya ada masih banyak lulusan SMA atau universitas itu fresh graduate yang mau langsung bekerja, tetapi masih memiliki persaingan yang sangat ketat. Apalagi di Indonesia ini kita tahu universitas itu kota-kotanya itu bisa menyampai hingga ratusan ribuan, tetapi kota daya tampungnya itu hanya di bawah 1000 lebih. Analoginya begini, di tindakan pendidikan dan keterampilan yang rendah, misalnya siapa di sini main ML? Di ML kan itu ada namanya skill matchmaking, tak? Skill matchmaking itu kalau misalnya kita mau main, pasti kita mau melawan dan menemani di tim itu dan tim lawan itu pasti kemampuannya itu harus sepadan. Tujuannya itu supaya kenapa harus skillnya lawan itu dan skillnya teman itu harus sepadan kalau misalnya mungkin main, karena kita mau berkembang di gamenya toh. Dalam artian itu misalnya kalau misalnya kita mau ke dunia kerja, perusahaan ingin main, dalam artian mereka itu ingin berbisnis misalnya, dalam mencari pekerja-pekerja atau dalam hal ini teman atau lawan, pasti mereka membutuhkan yang sepadan juga dengan tujuan yang sama, karena mereka ingin berkembang dan bersaing dengan lebih baik dengan lawan-lawannya di luar sana. Maka dari itu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menjadi masalah ketenagakerjaan, karena dengan menurunnya dengan tidak setaranya pendidikan dan keterampilan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu menjadi masalah ketenagakerjaan, karena bisa menyebabkan banyak pengangguran yang tinggi. Ini yang poin 3 bisa kembali lagi ke poin yang 1 dan bisa merumus ke tingkat kriminalitas di suatu negara, ke tingkat tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Ada yang tahu kalimat di film G30 SPKI, kunci kemenangan adalah Jawa. Itu adalah salah satu kalimat di film G30 SPKI. Kunci kemenangan adalah Jawa. Kan ini kunci kemenangan adalah Jawa berbau-bau politik, tetapi sampai sekarang ini kita tetap merasakan bahwa semua hal-hal maupun politik, demografi, ekonomi, dan pemerintahan negara itu semuanya masih memusat di Pulau Jawa. Populasi manusia itu juga berapa persen itu populasi manusia dalam satu dunia itu di Indonesia yang paling banyaknya itu ada di Pulau Jawa. Saking banyaknya populasi manusia di Pulau Jawa juga, setiap tahunnya itu Jawa tenggelam beberapa sentimeter, dan karena adanya semuanya ekonomi memusat di Jawa, sehingga banyak masyarakat yang dari desa, yang dari kota-kota yang terpencil itu melakukan urbanisasi atau merantau ke Pulau Jawa untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi dengan memusatnya dengan memusatnya angkatan kerja di suatu pulau, di Pulau Jawa misalnya, hal ini mengakibatkan upah kerja yang murah, keselamatan kerja atau K3 yang tidak maksimal, yang seperti di nomor 5 dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan semuanya memusat di Jawa dengan persaingan yang sangat ketat dan menurunnya kualitas angkatan kerja yang ada di kota-kota terpencil. Mungkin saya dapat yang sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Dulu, berapa dulu? Silakan bertanya, nak. Kasih pertanyaan temannya. Nah itu kalau kita itu penyebaran angkatan kerja yang kayak merata kan lebih berfokus pada Jawa. Jadi menurut apa solusi yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Jawa? Orang-orang di luar Jawa. Seperti yang kan tadi itu gara-gara